Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Andriani, NIM 1902361201111, kelas C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Pengertian dari departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen pusat biaya yang dibebani BPOP. Slide berikutnya adalah langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Yang pertama adalah penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Jika produk diolah melalui beberapa tahap proses produksi, biasanya perusahaan membentuk lebih dari satu departemen produksi. Di samping departemen produksi tersebut, perusahaan biasanya membentuk beberapa departemen pembantu untuk melayani berbagai kebutuhan departemen produksi. Langkah selanjutnya yaitu alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi, dan yang terakhir yaitu perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Slide berikutnya yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu penafsiran biaya overhead langsung departemen atas kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Dalam penyusunan anggaran, biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung departemen atau direct department expense dan biaya tidak langsung departemen direct department expense. Indirect department expense. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang terjadi atau dapat langsung dibebankan kepada departemen tertentu. Contoh, upah tenaga kerja tidak langsung dibebankan contohnya adalah upah tenaga kerja tidak langsung di departemen cetak merupakan biaya overhead pabrik langsung bagi departemen tersebut. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati lebih dari satu departemen. Contoh, biaya depresiasi gedung. Yang kedua adalah penafsiran biaya overhead tidak langsung departemen. Setelah biaya overhead langsung ditafsir untuk setiap departemen, langkah berikutnya adalah penafsiran biaya overhead tidak langsung departemen yang akan dikeluarkan dalam tahun anggaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Dalam angka penentuan tarif biaya overhead pabrik tidak langsung departemen harus didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas salah satu dasar distribusi tersebut di atas. Yang terakhir yaitu menjumlah biaya overhead pabrik per departemen. Setelah selesai dilakukan distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang dinikmati manfaatnya, langkah selanjutnya dapat menyusun anggaran biaya overhead pabrik per departemen adalah menjumlah taksiran biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen tiap-tiap departemen. Biaya overhead pabrik per departemen ini kemudian dipisahkan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan ke dalam biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Slide berikutnya yaitu alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Terbagi atas dua metode, yaitu metode alokasi langsung. Dalam metode alokasi langsung, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja
Tidak ada departemen pembantu yang memakai jasa departemen pembantu yang lain. Yang kedua yaitu metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Sebagai contoh, departemen pembangkit tenaga listrik memberikan jasa berupa listrik kepada departemen bengkel. Sebaliknya, departemen pembangkit tenaga listrik menerima jasa reparasi dan pemeliharaan dari departemen pembangkit tenaga listrik. Menerima jasa baik departemen bengkel maupun pembangkit tenaga listrik merupakan departemen pembantu. Oleh karena itu, sebelum biaya overhead di dua departemen tersebut dialokasikan ke departemen produksi, perlu diadakan alokasi biaya overhead antara departemen pembantu yang saling menikmati jasa tersebut. Kemudian perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik, yaitu tarif pembebanan biaya overhead pabrik dihitung dengan cara membagi total biaya overhead pabrik departemen produksi setelah menerima alokasi biaya overhead pabrik dari departemen pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan pertama, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Apabila produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, untuk menampung biaya produksi di dalam buku besar, dibentuk rekening barang dalam proses untuk tiap departemen produksi. Biaya overhead yang dibebankan kepada produk ditampung dalam rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan perlu dibentuk untuk tiap departemen produksi. Pencatatan kedua yaitu pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya, penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pencatatan terakhir yaitu penghitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Slide selanjutnya yaitu akuntansi BOP, metode full costing. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka jurnalnya sebagai berikut. Kemudian penentuan BOP yang kurang atau lebih dibebankan, jurnalnya sebagai berikut. Kemudian akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing terbagi atas dua bagian, yaitu perbedaan akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing dan akuntansi biaya dengan metode full costing. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik perlu dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Oleh karena itu, pada saat biaya overhead pabrik terjadi, baik di departemen pembantu maupun di departemen produksi, dilakukan pencatatan biaya tersebut ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen tertentu. Kemudian pada akhir periode akuntansi tertentu, misalnya pada akhir bulan, dilakukan pemisahan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dengan memindahkan unsur biaya variabel ke dalam rekening biaya overhead pabrik variabel departemen tertentu. Metode full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.